Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan bahas fuel metering system. Kemarin kita bahas tentang lubrication system. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fuel metering system. Nah, sebelum kita bahas tentang tipe-tipenya, kita bahas dulu tentang pengantar-pengantarnya, yaitu bagaimana transformasi dari energi fuel dan bagaimana fuel emissions itu bisa menghasilkan pembakaran yang tepat untuk menggerakkan piston. Nah, pada pembakaran yang sempurna akan menghasilkan panas yang berguna untuk menggerakkan piston. Sudah kita bahas di awal-awal pembelajaran kita dulu, yaitu pada saat power stroke, ya, piston itu bergerak dari top center ke bottom center ke bottom dead center itu karena tekanan dari hasil pembakaran, ya, yang menyebabkan dia bergerak ke bawah, itu namanya power stroke. Nah, bagaimana gas itu bisa terjadi? Nah, itu dengan adanya kombinasi antara afgas dan udara yang tepat, yaitu 2 molekul afgas C8H18 dan 25 molekul oksigen akan menghasilkan 16 molekul karbon dioksida dan 18 molekul air serta sejumlah besar panas, ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah molekul dari afgas, ya, atau gasolin. Kemudian bereaksi dengan 25 molekul dari oksigen, hasilnya adalah 16 molekul karbon dioksida dan 18 air dan panas. Nah, panasnya menggerakkan piston. Loh, kok ada air? Ya, ini air ini memang hasil dari pembakaran yang sempurna. Pembakaran yang sempurna akan menghasilkan air, ya, kalau jumlah dari afgas dan jumlah dari oksigennya itu tepat, dan akan menghasilkan panas pastinya, kemudian air dan juga karbon dioksida. Kalau pembakarannya tidak sempurna, maka kemungkinan juga akan terjadi bukan karbon dioksida tapi karbon monoksida yang berbahaya, ya. Jadi ini hasilnya adalah ada air. Air nggak kelihatan di exhaust, ya, karena panas exhaustnya itu akan menjadi uap air, ya. Tapi kalau kendaraan mobil, ya, pagi-pagi kalau kita lihat itu di knalpotnya itu ada air, ya, keluar, atau mungkin uap air. Nah, dari mana fuel ini diperoleh atau dicampur dengan udara? Nah, dia dari sistem yang akan kita bahas, yaitu fuel metering system. Bisa dari karburator, bisa dari fuel pressure injection karburator, atau bisa dari fuel injection system. Kemudian dari mana udara masuk? Udara masuk dari air scoop ducting di bawah sini, ya. Kemudian keluar dari mana exhaust gas? Ya, dari exhaust system. Air juga keluar dari sini. Kemudian panas itu berkembang atau dikembangkan di dalam combustion chamber, ya, di dalam combustion chamber dalam silinder ini yang akan menggerakkan piston ke bawah. Oke. Kemudian fuel and mixture. Apa itu fuel and mixture? Fuel and mixture adalah rasio atau perbandingan dari berat, ya, ingat, berat dari udara terhadap fuel dalam bentuk mixture yang masuk ke dalam silinder dari suatu engine. Jadi ini adalah rasio dari berat, bukan rasio dari volume. Nah, untuk mixture yang ideal, yang diperlukan 15, lebih kurang 15 pounds udara untuk menghasilkan oksigen yang cukup. Jadi kan kita tahu dalam oksigen itu dalam oksigen itu ada, ya, dalam udara itu ada oksigen, ya, 20% ada oksigen. Nah, untuk dikombinasikan dengan 1 pounds dari afgas, ya. Nah, udara kita sebut dengan rasio ini. Udaranya 15 pounds, fuelnya 1 pounds fuel. Nah, rasio ini akan menghasilkan jumlah yang tepat dan benar, ya, dan pasti molekul-molekul oksigen yang dapat menyatu dengan semua karbon, hidrokarbon atau fuel, ya, molekul. Jadi kalau udah seperti ini, jadi masing-masing pasangan, masing-masing unsur kimianya punya teman, masing-masing molekulnya tepat dapat teman, yaitu fuel dan udara itu pas jumlahnya, perbandingannya, ya. Nah, ini disebut dengan 15 banding 1 ini disebut dengan
stoichiometric mixture. Ini ideal mixture ya. Nah, kalau lebih banyak fuelnya atau sedikit udaranya, maka itu disebut dengan rich mixture. Itu akan terjadi pembakaran paling banyak itu 8:1 ya. Dan paling sedikit itu 18:1, 18 udara, 1 fuel, dan paling sedikit banyak fuelnya atau paling sedikit udaranya adalah 8:1. Ini disebut dengan rich mixture. Kalau banyak udaranya namanya lean mixture. Oke. Lean mixture dan rich mixture ini berbeda pada rasionya. Ya. Kalau dia rich mixture, maka ada fuel yang bebas, nggak ketemu teman oksigennya. Sedangkan kalau dia lean mixture, ada udara yang tidak ikut terbakar, karena nggak ada teman afgasnya, nggak ada teman fuelnya, sehingga dia tidak ikut terbakar, tapi dia terpanaskan oleh proses pembakaran. Sehingga ciri khas dari engine yang mixture-nya lean itu adalah dia lebih panas, ya, lebih panas. Oke, itu tentang fuel mixture. Jadi ini ada perbandingan dari berat ya, bukan dari volume. Oke, nah kemudian kita lihat thermal efficiency. Seperti kita bahas di semester awal, yaitu tentang engine efficiency. Jenis piston engine adalah jenis engine yang sangat tidak efisien karena hanya dari 100% nilai panas yang dimilikinya, ya, hanya 30%, kurang dari 30% yang dapat dikonversi menjadi tenaga, ya. Jadi sisanya ya kemana-mana, terbuang kan, masih ingat ya. Nah, kita bisa menghitung bagaimana dari kandungan fuel yang dimiliki oleh engine atau konsumsi bahan bakarnya, kita bisa menghitung berapa thermal efisiensinya. Kita sudah tahu ya, gasolin itu, avgas itu memiliki berat nominalnya 6 pounds per galon. Jadi 1 galon itu beratnya 6 pounds. Dan 1 pounds fuel atau avgas akan mengandung 20.000 BTU atau nilai panasnya itu 20.000 British Thermal Unit ya, nilai panas atau heat value. Kemudian setiap BTU akan mampu mengerjakan mechanical work atau kerja itu sebesar 778 feet pounds kerja ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung bagaimana thermal efficiency jika kita memiliki data-data 1 dan 2 ini ya. Yang pertama, ada 1 adalah kita harus memiliki data berapa fuel consumption dari pesawat, itu galon per hour. Kemudian data yang kedua, kita harus memiliki data berapa BHP dari pesawat tersebut dengan konsumsi bahan bakar di atas ya, berapa galon per hour. Nah, kemudian langkah ketiga kita cari fuel consumption dalam satuan pounds per hour. Caranya tadi galon per hour kita bagi 6 ya, karena kan 1 pounds 1 galon 6 pounds per galon. Kemudian kita cari berapa per menitnya fuel consumption-nya, itu tadi pounds per galon yang kita dapat, pounds per hour kita dapat, kita bagi 60 ya, hour per 60 kan menit ya, pounds per 60. Kemudian kita cari BTU per menit ya. Jadi dari pounds per menit tadi kita kali 20.000, karena 1 pounds fuel dapat memiliki 20.000 BTU. Kemudian kita cari berapa kerja yang dilakukan dalam satuan footprints per menit. BTU tadi yang kita dapat di sini, BTU per menit tadi kita dapat sini, kita kali 778. Nah, kita cari berapa IHP-nya ya, dari fuel tadi berapa IHP yang bisa dihasilkan oleh engine, indicated horsepower-nya ya. BTU per menit tadi ya, kita bagi 33.000 ya. Tadi ini kita dapat dari hasil sini, kita bagi 33.000 kan, 33.000 ya untuk 1 horsepower ya. Nah, dari hasil sini kita dapatkan BHP-nya. Nah, BHP ini yang kita dapat IHP ya, bukan BHP. Nah, untuk mencari thermal efficiency-nya mudah. Kita dapatkan yang dari sini, BHP yang udah kita punya data tadi, kita bagi dengan IHP yang kita temukan dari langkah nomor 7 ini, dari poin nomor 7. Nah, situlah kita ketemu berapa